Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Rizal, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang awal perkembangan hidup kerohanian pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Hidup kerohanian tasawuf itu belumlah terpisah dari kehidupan sehari-hari. Umat Islam seketika permulaan berkembangnya agama Islam itu, sahabat-sahabat Nabi yang utama yang mencontoh kehidupan Nabi Muhammad telah dapat menggabungkan kehidupan lahir duniawi dengan hidup kerohanian di dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka menjadi khalifah yang utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, namun segala warna kehidupan itu telah mereka pandangi dari segi kerohanian. Dikala Umar bin Khattab memerintah, meskipun kunci kekuasaan 100% terpegang di tangannya, namun hidup sehari-harinya tidaklah berubah dari kehidupan orang Islam yang lainnya. Nabi sendirilah yang meninggalkan contoh demikian pada mereka. Pada suatu hari, dikala Nabi Muhammad hidup, Umar masuk ke dalam kamar beliau. Didapatinya tidak ada perhiasan, tidak ada perkakas dalam kamar itu, kecuali sebuah bangku yang alasnya terdiri dari jalinan daun kurma. Yang tergantung di dinding hanyalah sebuah guriba, tempat air, persediaan untuk berwudu bagi beliau. Maka terharulah Umar melihatnya, sehingga menetes air matanya. Lalu Rasulullah menegurnya, "Gerangan apakah sebabnya engkau terharu dan air matamu menetes, ya Umar?" Umar menjawab, "Bagaimana saya terharu, ya Rasulullah? Hanya begini keadaan yang kudapati dalam kamar Tuhan. Tidak ada perkakas, tidak kekayaan, padahal seluruh kunci musyrik dan maghrib telah tergenggam di tangan Tuhan. Kekayaan telah berlimpah-limpah." Lalu beliau menjawab, "Aku ini adalah utusan, ya Umar. Aku ini bukanlah seorang Kisra dari Persia atau seorang kaisar dari Roma. Mereka menuntut dunia dan aku mencari akhirat." Pada suatu hari, datanglah Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam Tuhan dan bertanya, "Manakah lebih engkau sukai, ya Muhammad? Menjadi seorang nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman, atau menjadi seorang nabi yang papa seperti Ayub?" Lalu beliau menjawab, "Saya lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Dikala kenyang, saya bersyukur kepada Tuhanku. Dikala lapar, saya bersabar atas cobaan Tuhanku." Tetapi suatu cita-cita keagamaan yang setinggi itu, anjuran hidup kerohanian yang amat murni telah sampai kepada taraf pelaksanaan negara. Suatu hal tidak dapat dielakkan. Perluasan kekuatan Islam yang mulanya hanya semata-mata penyiaran agama, dengan sendirinya telah membawa akibat kekayaan yang melimpah-limpah. Umar sendiri tercengang melihat kekayaan yang datang melimpah-limpah itu. Seketika banyaknya, tidak disangka-sangka, kekayaan datang sehingga banyak di antara sahabat yang dahulunya hanya hidup sederhana telah menjadi seorang yang kaya raya. Utsman bin Affan sendiri, Said bin As, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lainnya. Sekeliling kota Madinah yang sekarang ini hanya terbatas pada dinding tembok yang sempit, di zaman dahulu kala telah meluas sampai 3-4 kilo keluar kota. Padang pasir yang tandus sekarang ini yang dicelahi oleh padang rumput kering dan kebun kurma dahulu kala adalah bekas taman-taman dan kebun India dan villa yang cantik. Di dekat-dekat telaga air yang jernih berdirilah gedung-gedung yang indah. Sampai sekarang masih kita dapati bekas villa Utsman bin Affan dan Said bin As. Kira-kira perjalanan 1 jam dari kota Madinah. Hal ini belum terdapat dan belum nyata di zaman Nabi. Tetapi dikala dekat-dekat beliau akan meninggal, bahaya yang mengancam bagi keteguhan rohani lantaran banyaknya harta benda akan sangat besar. Sudah terbayang dipandang beliau. Pernah beliau bertanya, "Bagaimanakah sikapmu sekalian jika sekiranya kelak telah terbuka perbendaharaan Roma dan Persia?" Dengan cepat di antara sahabat menjawab,
bahwa mereka akan teguh memegang agama yang asli. Tetapi dengan tersenyum beliau menyatakan bahwa pada waktu itu kamu akan berkelahi sesamamu, kamu akan pecah belah, setengahnya memusuhi yang lain. Bilanganmu akan banyak laksana baik di lautan tetapi lemah, kamu akan hancur lebur. Apa sebabnya? Tanya para sahabat. Lalu beliau tanyakan, sebabnya ialah karena ketika itu hatimu telah terpaut kepada dunia dan kamu telah takut menghadap maut. Pekerjaan yang penting, dan oleh Umar diangkat menjadi gubernur di negeri Syam. Padahal tidak sedikit as-sabiqunal awalun atau pendiri-pendiri yang mula-mula itu masih hidup dalam kesederhanaannya atau kemiskinannya. Rupanya yang seperti ini tidak terjadi juga dalam riwayat di mana-mana. Pribadi Abu Dzar adalah sangat besar karena dia tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki oleh apa-apa. Dengan berani dan terus terang dia menentang para penguasa yang mengumpulkan harta benda untuk kepentingan diri sendiri. Harta benda adalah kepunyaan dan pinjaman Allah dan harus dinafkahkan di jalan Allah. Orang-orang yang mengumpul-ngumpul harta benda emas dan perak dan tidak dinafkahkannya pada jalan Allah dari ancaman ia dengan azab siksa yang pedih. Inilah yang dikemukakan Dzar telah menyanggah kekuasaan dan melemahkan semangat perjuangan mengganggu ketentraman umum. Lalu dikirim laporan kepada Khalifah Utsman di Madinah sehingga Abu Dzar ditahan. Lalu diantarkan ke Madinah oleh Khalifah Utsman. Beliau diasingkan keluar kota Madinah ke sebuah dusun bernama Rizbah. Dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Dzar ini, mulailah tumbuh golongan kaum zahid, mengutamakan hidup kebatinan dan kerohanian dan menjuruskan perhatian dan kehidupan ke sana. Gemetar seluruh tubuhnya ingat akan dosanya, dan turunlah dia ke bawah dan bertaubat. Dia menjadi seorang zahid yang besar dalam riwayat zuhud. Ketika dia pada suatu masa diundang menghadap khalifah, dia telah berkata terus terang ingat kewajiban-kewajiban raja terhadap rakyat, dan seketika akan diberi hadiah. Dia tidak mau menerima seorang penyair zuhud yang terkenal di zaman itu ialah Abdul Atahiyah. Ketika khalifah sudah sampai ke puncak kegembiraan sehingga lupa akan kewajibannya dan kemiskinan rakyat, Abdul Atahiyah dengan syairnya memberikan peringatan yang jujur sehingga kadang-kadang Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh mendengarkan ajaran yang diberikannya. Sebetulnya sikap menentang kekuasaan yang sah di waktu itu terdiri dari berbagai aliran Khawarij yang tidak mau mengakui kekuasaan monarki, melainkan menganut politik supaya kepala negara dipilih dengan suara merdeka bebas, adalah terdiri dari kaum yang keras pula memegang agama dan berdasar zuhud, membenci kemewahan. Pemimpin-pemimpinnya kaum yang sangat taat dan keras dalam beragama. Kaum Syiah pun demikian pula, tetapi itu semuanya adalah perjuangan pejuang politik yang kerap kali dipatahkan kekuasaannya. Mereka berbeda dengan kaum zahid tadi. Mereka ini tidak menginginkan kekuasaan tetapi menginginkan meratanya hidup kerohanian. Nusak, Zuhad, dan Ubad. Pada masa itu nama mereka terkenal dengan Nusak. Kata jamak dari nasik, artinya orang-orang yang telah menyediakan dirinya untuk mengerjakan ibadah kepada Tuhan. Zuhad kata banyak dari zahid. Zahid diambil dari zuh, artinya tidak ingin, tidak dendam kepada dunia, kemegahan harta benda dan pangkat. Abu Yazid Bustami ketika ditanya orang apa arti zuhud itu, beliau menjawab, tidak mempunyai apa-apa dan tidak dipunyai oleh apa-apa. Al-Quran dengan suara merdu, tafakur, semedi, dan membaca beberapa hadis, mencontoh perbuatan sahabat-sahabat utama, dan pengaruh dari keadaan sekeliling. Di awal pertumbuhannya, tasawuf belum menjadi suatu ilmu yang teratur atau filsafat yang sistematik. Demikianlah pertumbuhannya sampai kepada penghujung dari abad kedua dalam Islam.
Selepas abad kedua, masuk ke dalam abad ketiga, barulah mulai dia menjadi ilmu tersusun dengan beberapa kaifiat dan cara-cara yang tertentu. Ibnu Khaldun, ahli tarik dan sosiologi Islam, terkenal menguatkan pendapat ini dalam muqaddimah tariknya yang terkenal demikian. Tasawuf ialah salah satu di antara ilmu-ilmu syariat Islam yang baru tumbuh dalam keagamaan, asal-usulnya dari amal-amal perbuatan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.